لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Hikayat yang dirahmati Allah. Pada episode kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah azab yang menakutkan yang dialami oleh seorang pemuda sukses asal kota Jakarta. Ketika ia menunaikan ibadah haji, takdir membawanya pada azab mengerikan, kulitnya tiba-tiba berubah menjadi bersisik seperti ular. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video ini sampai habis agar tidak salah paham. Di sebuah kamar apartemen di pusat kota Jakarta, Riko duduk di balik meja kerja yang dipenuhi botol-botol kecil berisi cairan berwarna-warni. Meja itu adalah pusat dari kesuksesan besar yang telah dia capai, brand skincare yang sangat terkenal, Celesti Glow. Riko, seorang pria muda berusia 30-an, telah membangun kerajaan bisnisnya dengan ketelitian dan kreativitas yang luar biasa. Meskipun seorang pria, dia sangat mahir dalam ilmu skincare wanita, memahami apa yang dibutuhkan oleh kulit dan bagaimana membuat produk yang menarik perhatian. Riko sering membenarkan wanita-wanita cantik dan selebriti sebagai model untuk mempromosikan produknya, meskipun dia bermain di belakang layar, namanya tetap dikenal di kalangan penggemar skincare. Kesuksesannya membuatnya banyak uang, dan dia menikmati setiap detiknya. Namun, di balik semua kemewahan dan kesuksesan, ada sebuah janji yang telah dia buat pada dirinya sendiri. Dulu, saat dia masih merintis usahanya dan berjuang untuk mendapatkan perhatian pasar, Riko pernah bernasar. Dia berjanji bahwa jika skincare-nya sudah terkenal, dia akan memberangkatkan kedua orang tuanya untuk naik haji furoda, dan dia akan ikut juga dalam ibadah tersebut. Sekarang, dengan kekayaannya yang melimpah dan brand skincare-nya yang sudah terkenal, saatnya tiba untuk menunaikan nasar tersebut. Dengan tekad bulat, Riko mendaftarkan haji furoda untuk kedua orang tuanya dan untuk dirinya sendiri. Ketika orang tuanya mengetahui bahwa mereka akan pergi haji tanpa harus antri, mereka pun menangis penuh haru. Bagi mereka, ini adalah berkah tak terduga yang harus mereka syukuri dengan penuh kebahagiaan. Mereka juga sangat bangga terhadap anak mereka yang telah sukses dan tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Perjalanan ke Tanah Suci menjadi momen yang sangat emosional bagi keluarga Riko. Di bandara, mereka berpelukan dengan penuh haru, sementara orang-orang di sekitar mereka memandang dengan senyum simpati. Setibanya di Mekah, mereka disambut dengan pemandangan yang memukau kaum muslimin dari berbagai belahan dunia yang datang untuk memenuhi panggilan Allah. Riko dan kedua orang tuanya menginap di sebuah hotel bintang 5 yang mewah, menikmati kenyamanan yang ditawarkan, sambil menyiapkan diri untuk menjalani rangkaian ibadah haji. "Anakku, kami sangat bangga padamu," kata ibunya dengan mata berkaca-kaca, "kamu telah bekerja keras dan sekarang kamu mewujudkan mimpi kami, semoga Allah memberkatimu selalu." Riko hanya bisa tersenyum dan memeluk ibunya. Namun, di balik senyum itu, ada kekhawatiran yang mulai muncul. Di hari pertama mereka di sana, Riko merasakan sesuatu yang aneh pada kulitnya, ada rasa gatal yang muncul secara tiba-tiba di sekujur tubuhnya. Kedua orang tuanya berpikir mungkin itu adalah efek dari alergi makanan atau paparan sinar matahari yang sangat menyengat. Mereka menyarankan Riko untuk memakai sunscreen produk dia sendiri di sekujur tubuhnya. Namun, Riko menolak, dia tahu betul apa yang sebenarnya terkandung dalam produk sunscreen yang dia buat. Hari kedua, rasa gatal di tubuh Riko semakin menjadi-jadi. Kulitnya mulai terlihat kusam dan gelap, seolah-olah sedang mengalami reaksi alergi yang parah. Dengan desakan kedua orang tuanya, akhirnya Riko menggunakan sunscreen dari brand miliknya sendiri. Dengan berat hati dan perasaan cemas, ia mengoleskan produk itu ke seluruh tubuhnya. Namun, bukannya membaik, kulitnya malah semakin gatal, bahkan berubah menjadi bersisik seperti ular. Orang-orang di sekitarnya mulai melihatnya dengan pandangan takut dan curiga. Untuk menghindari perhatian yang berlebihan, orang tuanya segera membawa Riko kembali ke hotel tempat mereka menginap. Di kamar hotel, Riko duduk termenung di sudut, menggaruk kulitnya yang gatal. "Cobalah mandi dulu," saran ibunya, berharap air hangat bisa meredakan rasa tidak nyaman yang mendera putranya. Namun, usai mandi, Riko justru merasakan kulitnya semakin gatal dan sisik-sisik ular di kulitnya semakin parah. Ia menangis kesakitan, sementara kedua orang tuanya menatapnya dengan cemas, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. "Apa mungkin ini efek dari produk sunscreen yang kamu buat?" tanya ayahnya dengan raut penuh kekhawatiran. Pertanyaan itu seperti petir yang menyambar pikiran Riko, mengingatkannya pada dosa-dosa yang selama ini ia sembunyikan. Dengan air mata mengalir deras, Riko mengakui semuanya. Ia mengatakan kepada kedua orang tuanya, mungkin ini asap dari Allah, karena selama ini ia menjual produk skincare palsu yang tidak terdaftar di BPOM. Label yang tertera di kemasan hanyalah kebohongan untuk menarik perhatian pembeli. Riko tahu persis alasannya menghindari pendaftaran produk. Formulanya mengandung bahan-bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokinon, yang dapat merusak kulit. Tak hanya itu, Riko juga mengganti label tanggal kadaluarsa produk-produk yang sudah melewati batas pemakaian, lalu menjualnya kembali seolah-olah masih baru.
Kedua orang tuanya terkejut dan terdiam, tak menyangka bahwa kekayaan yang diperoleh Riko berasal dari tindakan curang dan merugikan banyak orang. Air mata penyesalan mengalir dari mata mereka, membasahi Titi yang sudah mulai keriput. Dengan suara bergetar, Ibu Riko memeluk putranya erat-erat, berbisik, "Nak, segeralah bertaubat dan perbaiki kesalahanmu, hanya itu yang bisa menebus semua dosa ini." Riko mengangguk lemah, menyadari bahwa inilah saatnya untuk memperbaiki hidupnya. Ia bertekad untuk menghentikan segala kebohongan dan mulai menempuh jalan yang benar. Di depan Ka'bah, Riko berdoa dengan derayan air mata dan penyesalan. "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, aku telah menipu banyak orang demi kesuksesan duniawi, aku menyadari kesalahanku dan menyesalinya. Berikanlah aku kesempatan untuk memperbaiki segala kesalahanku, berikanlah aku kekuatan untuk menjalani hidup yang lebih jujur dan bermanfaat bagi orang lain." Setelah itu, mereka pun melanjutkan rangkaian ibadah haji dengan penuh hikmat. Riko juga melanjutkan ibadahnya dengan tekad yang bulat, tak mempedulikan pandangan atau bisik-bisik orang lain. Seiring berjalannya waktu, rasa gatal di kulitnya mulai mereda, meski permukaan kulitnya masih terlihat seperti sisik ular. Hingga saat ia kembali ke Jakarta, sisik ular itu masih setia menempel di kulitnya. Sesampainya di rumah, Riko memutuskan untuk memperbaiki segala kesalahan masa lalunya. Ia membasmi semua produk kedaluarsa dari toko dan gudangnya, tak peduli berapa besar kerugiannya, ia juga berhenti memproduksi barang yang mengandung bahan berbahaya bagi kulit. Dengan tekad baru, Riko mendaftarkan produknya ke BPOM, yakin karena kini produk-produk tersebut aman dan bebas dari bahan berbahaya. Beberapa minggu kemudian, kulitnya mulai membaik dan sisik ular perlahan menghilang, hatinya penuh syukur, merasa bahwa pertobatannya telah diterima oleh Allah. Kedua orang tuanya turut berbahagia, melihat perubahan besar dalam diri anak mereka yang kini lebih jujur dan tulus. Demikianlah kisahnya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa subscribe dan tulis sholawat kepada Nabi. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.